Lebaran sebentar lagi, tepatnya adalah esok hari. Setelah kita menahan haus, lapar selama sebulan penuh dan juga berupaya untuk bisa meningkatkan ibadah kita, akhirnya kita tiba pada hari yang istimewa. Tapi yang harus kita soroti bersama adalah bagaimana kita kemudian memaknai hari istimewa ini. Karena Idul Fitri, Lebaran bukan masalah baju baru. Idul Fitri Lebaran bukan masalah banyak sekali hidangan yang harus kita hadirkan kepada para tamu yang berkunjung. Tapi ini adalah hari momen di mana kita harus memperbaiki diri kita menjadi sosok yang baru dengan iman tentunya juga lebih meningkat. Pak Ustadz juga mungkin bisa memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai hal ini. Saya kira bagus itu tadi. Iya, banyak lah. Idul Fitri ini menyimpan banyak makna terdalam. Kalau secara bahasa misalnya Al-Fitr itu salah satu maknanya aftara yuftiru, maknanya kembali makan, kembali berbuka, kembali diperbolehkannya untuk mencicipi makanan. Setelah sebulan penuh di Ramadan kita berpuasa. Betul. Karena itu juga Idul Fitri itu dalam tradisi Syawalan itu erat kaitannya dengan hidangan makanan. Tetapi jangan sampai kemudian ini membuat kita budaya konsumerisme. Kemarin saya kerja project bareng sama teman-teman yang punya spirit kesalehan ekologis. Mereka bilang, Ustadz tahu nggak kalau ternyata Indonesia ini negara penyumbang sampah makanan, penimbun sampah makanan, food waste itu sebesar 48 juta ton. Angka ini nggak sedikit per tahun, tetapi memuncak kalau Ramadan, lebih-lebih Syawal, Lebaran. Karena orang banyak makanan dan lain-lain. Betul. Dan itu banyak sekali sampah makanan yang belum tentu itu dimakan semua dan lain-lain. Jadi jangan sampai makna Idul Fitri yang kembali makan itu, salah satu maknanya, membuat kita kemudian bersiap-siap apapun makanan yang ternyata food waste, ternyata jadi sampah makanan. Betul tadi, salah satu makna Idul Fitri adalah kembali menjadi manusia baru. Dalam arti punya spirit yang baru. Jadi kalau ditanya apa indikator Ramadan kita berhasil apa enggak, susah jawabnya. Nah, kenapa Ustadz? Karena ini sesuatu yang abstrak. Ibadah itu kan sesuatu yang enggak bisa diukur. Hanya Allah yang tahu ukurannya. Tetapi simptomnya, gejalanya bisa ketahuan. Salah satu gejalanya adalah orang itu mampu nggak membawa spirit Ramadannya di luar bulan Ramadan. Nah, Syawal ini adalah pintu gerbang atau tangga pertama setelah kita keluar dari jendela Ramadan, masuk ke tangga pertama untuk mengetes kualitas Ramadan kita ini layak diuji atau lulus diuji atau tidak. Ini Syawal. Di bulan Syawal ini. Jadi kalau Syawalnya kendor, kira-kira begitulah kualitas Ramadan kita. Baik, apa yang harus dilakukan oleh umat muslim tentunya di bulan Syawal ini, memanfaatkan momen-momen ini? Saya kira banyak cara melepas Ramadan. Belum tentu kita bisa bertemu di Ramadan berikutnya. Para ulama memberi nasihat kepada kita. Satu, ketika Ramadan kembali dan Syawal tengah berada di perjalanan untuk menemui kita. Satu, setelah nanti Ramadan selesai, takmilul iddah. Kita menyempurnakan bilangan puasa. Jadi kemarin yang punya hutang puasa, dia wajib qadha, dia wajib bayar. Kalau dia punya hutang tidak mampu membayar dengan qadha, dia harus bayar fidyah. Supaya takmilul iddah, sempurna hutang puasanya. Nanti yang kedua, cara melepasnya setelah menyempurnakan itu, lalu kemudian kita zakatul fitri, kita berzakat. Yang ketiga, kita at-takbir, membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah. Dalam tradisi kita takbiran namanya. Yang sesungguhnya takbir ini bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau berjamaah atau beramai-ramai, tergantung kondisi dan kebiasaan kita masing-masing. Lalu kemudian sunnah Syawal, puasa sunnah Syawal. Jadi setelah melewati satu Syawal besok, kita disunnahkan puasa 6 hari. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Dan ini sunnah sifatnya dan sangat dianjurkan oleh agama. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, silah ukhuwah, menyambung
ukhuwah. Nah, ini tradisi yang baik juga saya kira dalam budaya masyarakat Muslim Indonesia. Itu yang kemudian kita mudik, orang 2 tahun sudah nggak bisa mudik, Betul, ya. betul. Walaupun macet-macet di jalan nggak apa-apa deh, asal nggak terjebak ya di jalan kalau kita lihat tadi. Begitu, Masya Allah. macet. Nggak apa-apa lah terjebak di jalan asal nggak terjebak di masa lalu ya. Nah itu, nah kita akan mudik. Dan Nabi itu juga merindukan kampung halaman. Nabi tinggal di Mekah sepanjang usia 53 tahun dari lahir. Usia 53 atau 54 Nabi hijrah ke Madinah. Merantau, bermigrasi atas perintah Tuhan. Lalu kemudian Nabi merindukan kampung halaman. Kita baru 2 tahun gak bisa pulang kampung. Betul, Nabi 8 tahun gak bisa pulang kampung. Bisa pulang kampungnya di Fathu Mekah. Dalam peristiwa pembebasan kota Mekah, Nabi baru bisa pulang kampung. 8 tahun gak bisa pulang, gak bisa lihat Mekah. Di situ baru Nabi bisa lihat. Mau lihat kondisinya belum enak, kondisinya belum cocok, kondisinya masih belum menguntungkan Nabi. Karena di sana masih ya banyak yang memusuhi Nabi. 8 tahun hijrah di kota orang, merantau di Madinah, baru bisa mudik. Jadi sesuatu yang lumrah nggak orang merindukan kampung halaman? Sangat. Ya, 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 betul. sangat sekali. Nabi itu punya jiwa nasionalisme yang luar biasa. Nabi lama hidup di Madinah, sudah meninggalkan Mekah bertahun-tahun. Lalu ada sahabat sekampung halaman namanya Asil Al-Ghifari. Dia baru pulang dari Mekah dan kembali ke Madinah. Singgah ke rumah Nabi, berkunjung, ditanya sama Nabi, gimana kondisi Mekah? Diceritain sama Asil Al-Ghifari, Mekah Nabi sekarang ini sudah begini, rumputnya hijau, sudah mulai ranum kurma-kurma, aliran air semakin bening, sungai dan lain-lain. Kata Nabi, sudah cukup Asil. Jangan kau ceritakan lagi kondisi Mekah yang membuatku semakin sedih karena merindukan Mekah. Jadi Nabi sendiri merindukan kampung halaman. Betul, betul. Nabi sendiri juga mudik. Jadi peristiwa mudik ini selain peristiwa fitrah anak manusia yang merindukan kampung halaman karena kita dilahirkan dalam dimensi ruang dan waktu. Ya, itu hal yang sangat fitrah. Tapi di saat yang sama ternyata Nabi SAW juga juga memberi contoh kepada kita bagaimana mudik itu ya dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, baik. Dan ini mungkin terakhir Ustadz, pesan juga untuk masyarakat. Karena kalau kemarin bulan Ramadan kita mengetahui bagaimana besarnya ganjaran pahala yang diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak heran antar masyarakat ini kemudian umat Muslim ini berlomba-lomba untuk bisa melakukan kebaikan terhadap sesama. Tapi sayangnya ada beberapa juga kalau kita lihat kenyataannya ketika kemudian Ramadan selesai, perbuatan baik kita juga selesai. Nah itu yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Bahwa kita harus terus menyantuni, terus berbagi kasih, berbagi cinta dengan sesama. Betul. Apalagi tadi kalau fakta yang Ustadz sampaikan itu sangat miris bahwa masih banyak sebenarnya orang di kanan kiri kita, tetangga kita yang kekurangan makanan. Betul. Tapi pada saat hari raya kita malah berlebih-lebihan bahkan membuang-buang makanan. Iya, ya jangan sampai budaya itu kemudian lebih memuncak di hari Lebaran. Dulu di Ramadan kita belajar bagaimana menumbuhkan sikap empati, kepekaan sosial. Jangan sampai ini menjadi retoris saja. Tapi mari sama-sama kita lebih peka, lebih-lebih ketika kita memasuki dalam budaya Syawal. Itulah makna zakat fitri itu. Kita memberi beras, ya, menunaikan zakat, jangan sampai ada yang kelaparan. Betul. Jangan sampai ada orang yang minta-minta karena dia tidak punya uang yang cukup. Nah, jadi buat saudara-saudara, teman-teman Muslim, saya ingatkan lagi lewat forum yang mulia ini, jangan sampai kelupaan membayar zakat fitrinya. Ya, paling maksimal besok sebelum maghrib 1 Syawal. Tapi sunnahnya adalah lebih afdolnya adalah besok mau berangkat sholat subuh kita memberikan zakat fitri kalau memungkinkan. Ini penting sekali. Mudah-mudahan kita bisa memaknai Syawal tidak hanya sebagai seremonial, tapi lebih kepada inilah momen kita menguji sejauh mana hasil dari training Ramadan menempa diri kita. Baik, Ustadz terima kasih untuk kehadirannya, Sama-sama, terima kasih juga pesan-pesan untuk masyarakat, tentunya insya Allah bermanfaat. Terima Amin. kasih sekali lagi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya setelah jeda berikut ini.